Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sahabat syarah yang berbahagia, tak terasa Ramadan 15 hari telah berlalu. Maka kita harus terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan ini saya akan mengkaji tentang hikmah diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Berdasarkan ayat di atas, Allah menegaskan bahwa Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini adalah di dalamnya bulan diturunkannya Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda dan juga antara yang hak dan yang batil. Menurut pendapat Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, bahwa proses diturunkannya Al-Quran itu melalui dua tahap. Yang pertama, bahwa Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Hal ini ditegaskan berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Proses yang kedua, bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril yang waktunya kurang lebih 23 tahun. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsim wa nazzalnahu tanzila. Allah berfirman bahwa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur, litaqra'ahu 'alan nasi, untuk dibacakan kepada manusia, ala muqsin, secara perlahan-lahan, wa nazzalnahu tanzila, dan benar kami menurunkannya itu secara bertahap. Ayat inilah yang menjadi dasar bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Sahabat syarah yang berbahagia, lantas apa hikmah diturunkannya Al-Quran di muka bumi ini? Yang pertama yaitu sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Hal ini sudah ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa Al-Quran diturunkan di muka bumi sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga memperjelas dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Hikmah yang kedua diturunkannya Al-Quran di muka bumi yaitu membangun peradaban untuk meningkatkan literasi.
Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia. Yang ketiga, hikmah diturunkannya Al-Quran yaitu sebagai bukti kebenaran ilahi. Berdasarkan Quran surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran wa inna lahu lahafidun, dan kami juga yang akan menjaganya. Hikmah yang keempat yaitu mendorong akal pikiran untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ini adalah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Yang terakhir, hikmah yang kelima yaitu sebagai sumber inspirasi tak terbatas. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi, qul law kanal bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, jika lautan ini digunakan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanmu, maka niscaya tidak akan cukup sekalipun walau ji'na bimithlihi madada, sekalipun didatangkan lagi untuk menulis seperti lautan yang sama untuk menulis kalimat-kalimat Tuhan. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah, dan disinilah hikmah diturunkannya Al-Quran di muka bumi ini yang semoga menjadi pedoman bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.